Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bunia di mata pelajaran Biologi Asyik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak mampu mendeskripsikan apa sih pengertian dari jaringan dan apa saja ya macam-macam jaringan hewan serta apa saja fungsinya. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang saling bekerja sama untuk suatu fungsi yang spesifik atau fungsi yang sama. Nah, karena memiliki fungsi yang sama, sel-sel penyusun jaringan biasanya memiliki struktur yang hampir sama. Nah, di dalam tubuh kita terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melindungi tubuh kita dan organ-organ yang ada di tubuh kita. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya memiliki 4 bentuk, yaitu epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, dan epitel transisional. Kita bahas satu-satu. Oke anak-anak, epitel pipih dibagi menjadi 2, yakni epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis memiliki sel-sel yang berbentuk pipih dan hanya satu lapisan. Sedangkan epitel pipih berlapis memiliki sel-sel yang berbentuk pipih dan banyak lapisan atau lebih dari satu lapisan. Letak epitel pipih selapis yakni ada di alveolus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan kapsula Bowman. Serta fungsi dari epitel pipih selapis adalah untuk proses difusi dan proses filtrasi atau penyaringan. Sedangkan letak dari epitel pipih berlapis yakni ada di kulit, rongga mulut, esofagus, vagina, dan rongga hidung, serta berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Yang selanjutnya yakni epitel kubus. Epitel kubus dibagi juga menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis yaitu epitel yang memiliki sel-sel yang berbentuk kubus dan hanya satu lapisan. Sedangkan epitel kubus berlapis itu lapisannya banyak atau lebih dari satu. Letak epitel kubus lapis yaitu di permukaan pada lensa mata dan saluran nefron pada ginjal. Sedangkan letak epitel kubus berlapis yaitu saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Fungsi dari kedua epitel ini yaitu untuk pelindung atau proteksi, absorpsi atau penyerapan, dan penghasil lendir atau mukus. Selanjutnya yakni epitel silindris. Epitel silindris juga dibagi menjadi 2, yakni epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris selapis berarti sel-selnya berbentuk silindris atau tabung dan hanya satu lapisan. Sedangkan epitel silindris berlapis yaitu memiliki banyak lapisan atau lebih dari satu. Letak epitel silindris selapis yakni di lambung, usus, kelenjar pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas, serta berfungsi sebagai sekresi, penyerapan, dan proteksi atau perlindungan. Sedangkan letak epitel silindris berlapis yaitu di rongga hidung, epididymis, dan kelenjar susu, dan berfungsi sebagai sekresi. Selanjutnya yakni epitel transisional. Epitel transisional memiliki bentuk sel yang tidak beraturan, jadi bentuknya ada yang berbentuk pipih, silindris, dan kubus. Letak epitel transisional yaitu di kandung kemih, ureter, dan uretra, dan berfungsi sebagai perubahan bentuk dan menahan regangan serta tekanan. Yang kedua adalah jaringan otot.
Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga memungkinkan terjadinya suatu pergerakan. Jaringan otot terdiri atas 3 macam, yakni otot polos, otot luri atau rangka, dan otot jantung. Berikut adalah ciri-ciri jaringan otot. Nah, yang ketiga yakni jaringan saraf. Jaringan saraf adalah suatu jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang ada di dalam tubuh kita. Jaringan saraf terdiri atas dendrit, badan sel, nukleus, sel Schwann, selubung myelin, sinapsis, dan nodus Ranvier. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah suatu jaringan yang fungsinya untuk mengikat atau menghubungkan antar jaringan yang ada di tubuh kita, yaitu menghubungkan jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Jaringan ikat terdiri atas 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyongkong. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Sedangkan jaringan ikat cair terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa. Dan jaringan ikat penyokong terdiri atas jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Anak-anak, penjelasan dan pemaparan mengenai jaringan hewan. Sampai jumpa di pembelajaran biologi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.